Ya, halo anak-anak, jumpa lagi dengan Paman Sam. Wah, di Anak Kreatif ini Paman Sam selalu hadir memberikan karya-karya kreatif seperti di episode kemarin. Nah, Paman Sam selalu berubah-ubah anak-anak. Karya kreatifnya yang penting adalah memakai barang yang ada di sekitar rumah. Itu yang paling penting. Dengan menggunakan barang-barang bekas, tidak perlu beli yang baru. Kemudian mainannya juga bisa berfungsi sebagai hiasan dinding, bisa berfungsi sebagai hiasan meja, bisa berfungsi sebagai hiasan di kamar tidur, di ruangan mana saja, berfungsi karya kreatif itu. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita. Dulu anak-anak, ketika di sekitar Malang sini masih banyak sekali sawah, maka banyaklah tumbuhan padi. Bapak tani menanam padi. Nah, sekarang sudah jarang kita temui sawah-sawah yang tanamannya padi. Banyak sawah yang sudah menjadi kampung dan banyak sawah yang menjadi rumah. Nah, itulah sebabnya Paman Sam akan bercerita. Dulu anak-anak, ketika Bapak tani menggarap sawah, mau menanam padi, itu ada istilahnya itu angler anak-anak. Angler, jadi sebelum sawah itu ditanami padi, ada yang namanya angler. Nah, sebelum angler itu ada juga yang namanya brojol. Nah, sawah yang tanahnya tanah liat, kemudian keras karena baru ditanami, maka dibrojol dulu. Nah, brojol itu adalah membajak. Membajak itu dulu memakai bajak seperti cangkul begitu anak-anak, ada kayu memanjang begitu. Kemudian yang menarik adalah 2 ekor sapi. Nah, dibrojol. Nah, fungsinya adalah membalik tanah. Ini seperti brojol ini ditarik. Jadi seperti brojol gini ditarik dengan 2 sapi. Ini sapinya di sebelah sini, kiri kanan. Terus ini ada seperti cangkul begitu. Ini masuk ke tanah, kemudian ditarik. Akhirnya tanahnya kekeruk dengan seperti cangkul ini. Sini ada bapak taninya mengendalikan sapinya. Nah, tanah-tanah itu karena dibrojol, maka seperti dicangkul, yang di bawah akhirnya menjadi di atas, dibrojol gini. Nah, setelah dibrojol itu anak-anak, maka bapak tani menggenangi tanah sawah itu habis dibrojol. Nah, ketika menggenangi tanah sawah yang dibrojol itu, barulah diratakan. Nah, meratakan itulah yang dinamakan angler anak-anak. Angler itu ngeler tanah, jadi diangler. Nah, pada saat angler itulah banyak anak kecil-kecil yang dipanggil oleh Pak Tani. Untuk apa? Untuk bersenang-senang, bermain-main di atas tanah yang sudah digenangi air. Nah, tentu anak-anak senang sekali. Anak kecil-kecil waktu itu berlari-lari sampai tubuhnya kena lumpur semua, tapi tidak apa-apa. Tapi senang sekali anak-anak, bahagia sekali anak-anak bermain seperti itu. Itu dulu, sekarang sudah tidak pernah dijumpai lagi. Nah, itu angler beruber-uberan gitu, kejar-kejaran di tanah yang penuh dengan lumpur. Nah, fungsinya apa? Kok Bapak Tani mengajak anak-anak seperti itu? Nah, fungsinya adalah dengan menginjak-injak tanah,
dengan anak-anak berlari-lari di genangan air di atas tanah sawah itu, otomatis anak-anak yang berlari-lari di situ secara tidak sadar, secara tidak langsung sudah mengolah tanah itu menjadi semakin liat karena diide-ide, karena diijak-ijak. Pak taninya ya senang saja karena ada anak-anak bermain di atas itu. Anak-anak tidak dimarahi, malah diberi makan anak-anak. Ketika sudah siang, sudah mau pulang sawah, Bapak tani membuka bekal dari rumah. Nah, anak-anak disuruh makan bersama-sama. Nah, itulah kehidupan anak-anak pada zaman dulu. Anak-anak begitu menyenangkan, begitu membahagiakan dengan sawah-sawah yang ada di sekitar rumahnya. Tetapi sekarang sudah tidak pernah kita jumpai anak-anak bermain seperti itu. Tetapi ya nanti suatu saat ada permainan-permainan seperti itu yang dikondisikan di salah satu desa, mungkin di Batu sini, karena Batu adalah kota wisata yang mungkin akan membuka lahan seperti itu untuk wisata anak-anak. Nah, ketika tanah itu sudah liat diinjak-injak anak-anak itu, maka mulailah sawah itu ditanami padi, anak-anak. Padi sudah ditanam, tanah sudah liat sekali, kemudian ada genangan air, maka di sana para petani sudah mulai menanam padi. Nah, di saat menanam padi itu, anak-anak, beberapa minggu setelah tanam, ada tikus yang datang. Nah, tikus-tikus ini biasanya menggerogoti, ngerigiti, mengerat batang-batang padi yang sudah mulai muncul bulir-bulir padi. Tikus-tikus banyak berdatangan. Nah, saat tikus-tikus banyak berdatangan itulah maka Bapak tani mempunyai gagasan bagaimana cara mengusir tikus itu. Menciptakanlah sebuah bunyi-bunyian, anak-anak. Menciptakan sebuah bunyi-bunyian yang ditaruh di seputar sawah. Nah, ada yang digantung di atas dengan tali yang panjang, kemudian ditarik, ting 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 lundung, biasanya terbuat dari kaleng, diisi dengan batu-batu kecil, kerikil, ditarik, nah, begitu. Ada lagi yang ditaruh di pondok, ada lagi ditaruh di baling-baling. Baling-balingnya kalau diterpa angin, maka kaleng itu akan berbunyi sendiri karena putaran baling-baling. Tung 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 tung. Nah, dengan bunyi-bunyian seperti itu, setidak-tidaknya tikus yang datang sawah menjadi takut berlarian. Nah, kemudian bagaimana dengan karya kreatif yang sekarang ini, Paman Sam? Paman Sam akan membuat bunyi-bunyian pengusir tikus, pengusir tikus yang biasa dilakukan oleh Bapak tani dulu. Nah, bagaimana bunyi-bunyian, alat bunyi-bunyian pengusir tikus itu? Ya, ikuti terus Anak Kreatif, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak masih di Anak Kreatif. Tadi sudah Paman Sam ceritakan bagaimana kehidupan anak-anak dan Pak Tani ketika di sekitar rumah kita itu masih terdapat hamparan sawah-sawah bertanam padi. Nah, tadi Paman Sam sudah bercerita bagaimana cara mengusir tikus, bagaimana agar para petani bebas dari tikus, maka membuat bunyi-bunyian, membuat alat musik yang sangat sederhana. Apa itu? Untung-untung. Nah, namanya untung-untung. Nah, kenapa dikatakan untung-untung? Nah, ini begini ceritanya, caranya begini. Nah, ini Paman Sam punya lingkaran, ini bekasnya
bekasnya isolasi, nak. Bekasnya isolasi ini. Isolasi ini sudah habis, ya ini saja sudah dipakai, bisa dipakai. Nah, kemudian kembali lagi seperti episode yang lalu, Paman Sam masih menggunakan kertas semen. Kertas semen ini masih berlaku. Nah, caranya juga demikian. Ini dilingkari dulu. Dilingkari dulu. Ini Paman Sam hanya memberikan satu cara yang sederhana dulu, caranya dulu, tapi tentang bunyi nanti anak-anak bisa menyempurnakan sendiri di rumah, karena ini memang waktu juga tidak mengizinkan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga dilem anak-anak. Syukur-syukur anak-anak punya karet. Bisa mengikat dengan karet nanti. Tapi Paman Sam ini sekarang mengikat dengan isolasi boleh, dengan benang juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung ditempelkan di sini. Seperti persis seperti yang episode yang lalu. Tetapi bedanya apa? Nah, bedanya ikuti saja ini. Bedanya nanti anak-anak akan tahu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ditarik yang kencang, kemudian ditali anak-anak. Ditali dulu. Ditali dulu. Seperti ini. Seperti ini ditali. Nah, ini nanti tidak akan berbunyi nyaring anak-anak. Karena apa? Ya karena ini tidak terlalu kering anak-anak, karena basah. Karena basah, ya sudah tidak usah terlalu kering. Seperti ini ditari, seperti ini ya anak-anak. Ini yang paling bagus sebetulnya. Kertasnya kertas minyak anak-anak. Nah, kertas minyak itu sekarang juga sudah sulit didapatkan anak-anak, hanya toko-toko tertentu. Karena kertas minyak sudah jarang memakai kertas minyak untuk membuat kue-kue itu. Paling ya kertas kue. Seperti ini. Seperti ini. Ini Paman Sam akan menunjukkan bentuknya saja dulu ya. Nah, kalau terbang episode yang lalu kan permukaan ini yang ditutup kertas semen. Tetapi kalau ini dua sisinya ditutup kertas semen. Jadi baliknya ini yang kosong ini juga ditutup kertas semen. Ya, kita cari kertas semen lagi. Nah, kita gunting. Nah, nanti Paman Sam kasih cerita lagi bagaimana bunyi-bunyian ini bisa menjadi sebuah permainan bagi anak-anak. Begini ya, ini dikasih lem dulu, dikasih lem lagi, kasih lem lagi. Fungsinya lem ini apa? Sebenarnya lem ini fungsinya agar permukaan kertasnya nanti kalau dipasang itu bisa kencang. Seperti ini. Ini baliknya tadi sudah tertutup, baliknya yang kosong baru ditutup lagi. Sehingga kedua sisinya tertutup. Seperti ini anak-anak. Ini di lagi, ditali lagi. Ini terus dijemur sampai kering anak-anak. Dijemur sampai kering, sampai berbunyi anak-anak, sampai kencang, anunya bisa berbunyi. Ini Paman Sam lupa tidak membawa karet, mestinya karet akan lebih mudah.
Nah, ini di bentar, ini rodok angel ini anak-anak karena ini bukan karet. Nah, kita tarik begini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kedua sisinya sudah tertutup oleh seperti ini. Satu sisi di depan sudah tertutup, satu sisi di depan sudah tertutup. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini anak-anak, sisa dari kertas ini harus dirapikan. Nah, terus kemudian bagaimana caranya nanti? Ya, kita lanjutkan di segmen nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan bagaimana untung-untung ini, namanya untung-untungnya. Kanu dulu itu anak-anak kalau menyebutnya, ayo tuku untung-untung. Nah, dulu ada yang menjual juga, seperti episode yang lalu terbang itu juga ada yang jual. Nah, biasanya kertasnya kertas semen begini, ada juga yang kertas minyak itu. Nah ini sudah seperti ini, sisi ini tertutup, sisi ini tertutup. Ya, supaya tidak lepas kita isolasi saja. Ini karena tidak ada karet. Nah, seperti ini. Nah, kita tutup sisinya dengan ini. Nah, kita tutup dengan ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Menjadi rapi. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya? Nah, kita ukur sebuah benang kita ukur setengah diameter. Setengah diameternya, kalau diameternya ini sekitar 8 cm, ya kita ambil 5 cm atau 6 cm. Nah, 6 cm seperti ini misalnya begitu. Nanti kita butuh 6 cm. Terus dikasih bundelan. Nah, dikasih bundelan begini. Nah, kita bikin berapa? 2 saja. Bikin 4 juga boleh, bikin 2 juga boleh. Nah, seperti ini. Seperti ini anak-anak, kita bikin 2. Nah, kita bikin 2 seperti ini. Nah, kita punya 2 bundelan. Jika ini kurang besar pentulnya ini, ya kita tambahi aja dengan misalnya ini kertas ini. Nah, kertas ini kita ikat-ikat di sini. Kita lilitkan di pojoknya ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, supaya tidak lepas, pakai isolasi saja. Oh, boleh. Pakai isolasi saja. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kita bikin 2. Kita bikin 2. Nah, yang satu seperti ini. Nah, kita punya 2 seperti ini. Nah, ujung yang tidak ada pentulnya gini, nah, yang tidak diikat tadi, ditaruh di sisi ini. Nah, taruh di sisi terbang ini. Nah, ditaruh di sisi terbang ini. Ya, kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan seperti ini. Nah, keringan gantung sini kan lurusnya dikasih juga itu tadi.
lurusnya tadi dipasang, lurusnya tadi dipasang. Nah, seperti ini. Nah, lurusnya dipasang seperti ini. Nah, ada pengikatnya. Nah, seperti ini, maka membunyikannya seperti ini. Ini kalau ini kurang pendek, sebentar. Ini kurang pendek. Nah, ini dinamakan kelonthong. Anak-anak dulu mengatakan kelonthong, ayo tuku kelonthong. Nah, dulu beli anak-anak, ini ada yang jual, sekarang sudah tidak ada yang jual. Nah, maka anak-anak harus kreatif membuat sendiri. Gitu, akhirnya bunyinya seperti itu. Nah, ini para petani dulu membuat banyak anak-anak, membuat banyak, kemudian ditaruh di baling-baling. Nah, ketika baling-balingnya itu berputar, ini juga ikut berputar. Ini begini bunyi sepanjang hari ketika ada angin. Ketika malam ada angin, maka ini juga berbunyi di sawah. Begitu terus. Nah, itu untuk para petani. Tetapi bagaimana anak-anak? Anak-anak pun juga bermain seperti ini. Beli kelonthong-kelonthong ini, kemudian bermain, berlari di pematang sawah, di jalan setapak di sawah itu berbaris, kemudian semua membunyikan, sini sambil bernyanyi, sambil menari, sambil teriak-teriak, sambil bergurau dengan teman-temannya. Ya, kadang-kadang sampai masuk ke selokan, sampai masuk ke sungai, basah semua, tangannya banyak lumpurnya, kakinya juga banyak lumpurnya, kena lumpur, bajunya juga kotor. Tetapi anak-anak dulu senang sekali bermain seperti itu. Nah, sekarang sudah jarang kita temui seperti itu anak-anak. Kenapa? Ya karena memang tidak ada sawah yang dekat dengan rumahnya. Kalaupun harus pergi ke sawah, anak-anak di kota harus pergi ke desa dulu. Sementara di desa, anak-anak juga masih banyak yang bermain permainan-permainan tradisional, permainan-permainan kampung seperti ini. Ini menjadi ramai sekali. Nah, kalaupun tidak dipasang di baling-baling anak-anak, Bapak petani juga membawa ini anak-anak. Tetapi biasanya dari kaleng. Dulu ada kaleng sarden, ada kaleng susu, ada kaleng apalagi ya, kalengnya jagung, kalengnya dele. Itu biasanya kaleng-kaleng itu dibuat seperti ini. Nah, kaleng ini kan sisinya buntu, sisinya juga buntu. Kemudian tinggal mengasih seperti ini. Jadi suaranya keras. Nah, di lorong-lorong sawah, di tepian hamparan padi itu selalu banyak tikus. Nah, kalau kelihatan tikus gitu, tikusnya lari. Karena setiap hari di sawah itu mendengar suara-suara semacam ini, maka tikus-tikus tidak ada lagi yang berani mendekati hamparan tanaman padi, sehingga padi-padi juga selamat. Tinggal bulir-bulirnya, bulir padi yang sudah menjadi beras, itu pun didatangi oleh burung. Nah, bagaimana cara menghalau burung? Lagi-lagi masih sama dengan itu, burungnya terbang. Nah, itulah anak-anak kisah zaman dulu dengan alat-alat bunyi yang sederhana, yang bisa dibikin sendiri. Nah, sekarang anak-anak juga harus kreatif, bisa membuat seperti ini dengan bahan-bahan yang apa adanya di sekitarnya, bahan-bahan yang bekas. Itulah sebabnya
Pak Mansam selalu berpesan. Mudah-mudahan episode depan kita masih bisa bertemu dengan satu topik yang lain. Pesan Pak Mansam, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.